Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau ingin mendiskusikan dari hasil webinar yang telah kami ulas dari webinar Rethinking Civic Education by Freedom House. Di sini saya tidak sendiri, tentunya di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yakni oleh saya sendiri, Ali Fadli, Gines Pertiwi, Muhammad Khalid Mukharrabin, dan Puspa Rahma. Mengenai dari webinar Rethinking Civic Education by Freedom House, sedikit banyaknya membahas terkait bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam menjawab pembangunan kembali demokrasi yang mengalami penurunan beberapa dekade terakhir. Dan membedah bagaimana peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan dan terampil dalam demokrasi. Nah, menurut Daniel Allen berpendapat bahwa penyebab awal dari permasalahan ini adalah kegagalan pewarisan dari generasi yang lebih tua ke generasi berikutnya. Tetapi hal tersebut masih dapat diatasi dengan adanya pendidik yang luar biasa yang akan membangun kembali pendidikan kewarganegaraan yang menjadi salah satu titik harapan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian, menjawab terkait peranan civics dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Sound mengatakan bahwa civic ini merupakan suatu media yang berisi video game yang memberikan sebuah kesan yang menyenangkan untuk peserta didik dalam belajar pendidikan kewarganegaraan. Yang tentunya dengan kurikulum yang baik memiliki tujuan untuk mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Tetapi masih ada beberapa sebuah tantangan-tantangan dalam pelaksanaan ini. Nah, itu berupa pendidikan kewarganegaraan dan sekolah tidak memberikan intensif yang nyata. Kemudian tantangan berikutnya adalah terletak apakah permasalahan yang terjadi karena kurangnya pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini juga, Cynthia berpendapat dia menyatakan bahwa adanya konsep ekstremisme yang berkembang di mana kerangka-kerangka berpikir yang tumbuh adalah kita versus mereka. Nah, di mana hal ini juga menjadi sebuah ancaman yang bersifat eksistensial dan radikal. Hal ini disebabkan oleh faktor terbesar, yaitu literasi digital dan literasi media terkait hal taktik persuasif propaganda dan manipulatif dari beberapa kelompok ekstremis. Nah, jadi perlu adanya sebuah integrasi pengetahuan kewarganegaraan dengan literasi atau komunikasi digital di lingkungan saat ini. Dengan beberapa penanaman nilai-nilai seperti menjadi warga digital yang baik. Tak hanya itu juga, anak-anak juga perlu diberikan kurikulum yang bagus dengan suatu optimisme dan harapan bahwa generasi muda dapat menyelesaikan segala permusuhan yang muncul atau permasalahan yang akan menjadi tonggak di masa depan. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, lebih lanjut, Daniel Allen mengatakan bahwa yang disampaikan sebelumnya tidaklah membantu karena sebenarnya sudah cukup lama diberlakukan dan banyak menimbulkan polemik. Nah, untuk itu perlu adanya restorasi pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu wujud membangun sistem demokrasi yang sehat dan tentunya menyeluruh. Nah, masalah utama yang menjadi penyebab rapuhnya pendidikan kewarganegaraan adalah persaingan global, entah itu dalam hal teknologi unggul ataupun hal lainnya. Maka dari itu perlu adanya investasi dari segi pengetahuan, keterampilan masyarakat, serta koneksi ke demokrasi konstitusional supaya dapat bersaing hingga keamanan tercapai. Nah, dalam hal penanaman modal untuk prestasi pendidikan kewarganegaraan, Daniel Allen menargetkan angka yang cukup besar. Menurutnya hal tersebut dikarenakan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tetapi perlu adanya pemahaman mengenai dasar-dasar filosofis demokrasi serta struktur kepemerintahan di negara tempat tinggal. Nah, selain menanamkan modal, mencari relasi atau koneksi ke seluruh penjuru juga harus dilakukan.
Dan kaum muda saat ini dapat dijadikan target utamanya, sebab kaum muda memiliki kualitas yang dapat diadu. Kemudian menurut Sean Haley, investasi keuangan dalam pendidikan kewarganegaraan didukung penuh di tingkat federal. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Demokrasi Kewarganegaraan yang merupakan RUU Bikameral yang pada dasarnya akan menghasilkan $1 miliar selama tahun ke depan untuk pendidikan kewarganegaraan. Kemudian 60% uang ini akan masuk ke negara bagian, 20% untuk organisasi pendidikan kewarganegaraan nirlaba, dan sebagian besar dari 20% lainnya untuk pendidikan tinggi. Nah, kemudian Daniel berpendapat untuk pertanyaan mengenai akses pendidikan kewarganegaraan, setidaknya ada 2 kursus, yaitu pendidikan warga negara dan pelajaran mengenai kepemerintahan yang harus diambil oleh anak pada sekolah-sekolah reguler. Sebagian besar negara bagian memiliki persyaratan atau sekitar 41 negara bagian tidak memiliki persyaratan sama sekali. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk restorasi pendidikan kewarganegaraan dan penting sekali untuk belajar berkolaborasi dengan semua disiplin ilmu. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mohon izin melanjutkan. Dalam video tersebut juga membahas bahwasanya dalam proses pembelajaran perlu tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogis yang kuat, yang mana dapat mengkolaborasikan metode-metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih aktif. Kali ini Cynthia Miller berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dibutuhkan di dalam tetapi di luar kelas agar peserta didik lebih siap dan tahan terhadap kecenderungan demokrasi di dunia luar sana. Misalnya luar kelas, peserta didik dapat memperluas gagasannya secara proaktif atau berpikir kritis dalam menanggapi berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beralih pada Daniel dan Sean, mereka mencoba berpendapat mengenai langkah-langkah yang ditempuh guna mengatasi minimnya pengetahuan tentang tanggung jawab dan kewajiban sipil. Bagi Daniel, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan membangun lintas partisan besar untuk mendukung pertumbuhan kaum pemuda. Selain itu, langkah kedua dapat dilakukan adalah dengan mengundang pendidik dengan pemimpin sekolah untuk ikut serta dalam merancang pendidikan sipil. Pendidikan sipil untuk komunitas sekolah. Sedangkan bagi Sean, untuk mewujudkan apa yang dipaparkan oleh Daniel, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, kemudian mendukung pengembangan tenaga pendidik, serta membiasakan lingkungan belajar yang demokratis dengan berbagai macam studi kasus yang ada dan nyata di lapangan. Program kewarganegaraan terbaik adalah membawa siswa ke dalam proses tersebut. Dalam hal praktik dan berbasis lab lainnya, kegiatan layanan masyarakat yang terlibat dengan komunitas lokal merupakan kegiatan yang baik dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan. Pemimpin masyarakat dan organisasi merencanakan berbagai acara untuk menciptakan generasi muda melalui politik dan keterlibatan lokal. Contohnya adalah dengan membuat video, buku, bacaan, atau bertemu anggota petugas masyarakat yang ada di dalamnya, memuat sedikit autobiografi kewarganegaraan untuk kemudian dijadikan sebuah proyek bagi siswa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Puspa. Baik, selanjutnya orang dewasa merupakan model bentuk demokrasi bagi siswa. Nah, melalui media sosial, siswa dapat melihat pertemuan publik, entah yang berisi demokrasi yang sehat maupun kegiatan saling intimidasi antar pejabat publik. Nah, maka tanggung jawab seorang pendidik untuk memodelkan dialog sipil dan lingkungan kelas yang nyaman dan aman bagi siswa. Tanggung jawab bersama pula untuk menjadikan contoh model demokrasi yang baik bagi siswa. Dengan menggunakan pendidikan kewarganegaraan, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam komunitas lokal dan mengasah potensi mereka untuk membantu mengubah masyarakat menjadi lebih demokratis. Karena beberapa tahun ke depan mereka yang menjadi peserta demokrasi dan sebagainya. Lebih lanjut, Kevin mencoba menjawab mengenai dasar-dasar pengabdian masyarakat. Bagi Kevin, yang terpenting saat ini adalah literasi media. Fakta dan opini yang tumbuh di dunia digital kini semakin berkembang pesat. Literasi media menjadi penting dan perlu untuk memberikan pelatihan, persiapan, pengembangan profesional guru, dan mampu menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk pengembangan profesional guru saat ini. Sedangkan menurut
TEMI penting untuk memperhatikan peserta didik. Dalam hal ini, tenaga pendidik harus mengajari mereka bagaimana menggunakan kekuatan secara autentik serta dalam batasan kewarganegaraan. TEMI berpikir bahwa tenaga pendidik perlu mengajarkan beberapa ide tentang kebijakan ataupun keseimbangan hak dan tanggung jawab. Adapun cara positif yang dapat dilakukan dalam menggunakan teknologi supaya pemahaman sipil terbentuk dengan baik. Pertama adalah dengan media sosial. Peserta didik dapat diarahkan untuk membuat iklan kampanye dan lain sebagainya. Jadi, dengan teknologi dan media sosial dapat memberikan peserta didik rasa pemberdayaan dan pengaruh serta kekuatan. Baik, itu saja presentasi yang kami dapat berikan mengenai webinar dari Rethinking Civic Education by Freedom House. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.